akan memperkenalkan diri. Nama Ferawati Pebaja, bidang studi PGSD, NIM 2421617264, LPTK Universitas Cokro Aminoto Palopo. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi, masuk. Apa kabar hari ini? Baik, sangat baik, luar biasa. Yes. Iya, anak-anak sekalian, sebelum kita masuk dalam pembelajaran, Ibu Guru akan bertanya. Ya, Guru akan bertanya, apa saja yang membuatmu bangga menjadi dirimu? Siapa yang ingin menjawab? Angkat tangan. Iya, berdiri, Priyanti. Aku bangga karena aku bisa menemani kalian semua. Iya, tepuk tangan. Yang berikut, apakah ada hal-hal unik dari keluargamu seperti suku, bahasa, atau tradisi yang kalian miliki? Siapa yang mau menjawab? Angkat tangan. Iya, berdiri anak Ican. Di keluargaku, namaku Rampi, bapakku Nafu. Jadi saya cepat tahu bahasa daerah. Iya, tepuk tangan buat anak-anak. Berarti ada berbeda-beda di dalam keluarganya. Yang berikut, yang ketiga, bagaimana perasaanmu ketika berinteraksi dengan teman-teman yang memiliki latar belakang yang berbeda? Siapa yang mau menjawab? Iya, anak sama berdiri di sini. Karena teman-teman banyak dari saya tidak takut untuk bermain. Iya, terima kasih tepuk tangan. Walaupun berbeda latar belakang, tetapi kita tidak takut untuk bermain. Tepuk tangan dulu. Iya. Ya, anak-anak sekalian, sebelum kita masuk dalam pelajaran, kita harus berdoa. Siapa gilirannya siapa hari ini untuk memimpin dalam doa? Iya, maju anak salsa. Ya, Teman-teman sudah siap? sudah. Kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Ya, amin. Amin. Terima kasih anak salsa. Ya. Sebelum kita belajar, persiapkan alat tulisnya, pensilnya, buku, tempat duduknya dirapikan ya. Iya. Ya, itu akan mengecek kehadiran kalian. Kristen, Hadir. Marcella, Salsa, Tasya, Jorel, Deo, Amel, Brianti, Henok, Gisel. Iya, hari ini hadir semua. Ya. Hari ini ya, siapa yang belajar tadi malam di rumah? Iya, semua belajar. Belajar apa tadi malam? Ya, yaitu identitas diri. Nah, pada saat belajar di rumah, siapa yang mendampingi? Orang tua. Siapa? Orang tua, mama dan mama dan papa. Nah, setelah selesai belajar di rumah, apakah kalian langsung bermain? Tidak.
kalian juga harus rajin ke sekolah. Di sekolah itu kita apa di sekolah? Belajar. Di sekolah kita bertemu dengan teman-teman, juga bertemu dengan siapa? Siapa? Ibu-guru ya. Jika ada temannya kita yang sakit, kita harus doakan supaya dia itu bisa cepat sembuh dan dia bisa datang sekolah bersama-sama dengan kita. Juga kalian itu kalau di rumah harus jaga kesehatan ya. Harus tidur tepat waktu ya, jangan selalu bermain di luar itu ya. Nah, sebelum kita lanjut, kita perhatikan video yang ada di slide. Anak-anak semua berdiri.
Indonesia. Kita wajib mengamalkan karena Pancasila adalah milik dan tuntunan kita bersama dalam berbangsa dan bernegara. Selain Pancasila, Indonesia memiliki jati diri atau identitas yang membedakan dengan negara lain. Sekarang ibu tanya, apa lambang negara Indonesia? Hah, Deo, apa lambang negara Indonesia? Pancasila. Apa lambang negara Indonesia adalah? Pancasila. Apa? Pancasila. Pancasila. Ya, berikut. Siapa yang tahu arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Angkat tangan siapa yang tahu arti dari Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu, itu arti dari Bhinneka Tunggal Ika. Apa dari artinya? Berbeda-beda tetapi tetap satu. Iya, berbeda-beda tetapi tetap satu. Berikut. Siapa yang tahu warna bendera merah putih? Ya, semua tahu dong, ya. Gisel, apa warna bendera? Iya, tepuk tangan. Warna bendera kita adalah merah putih. Lagu kebangsaan kita? Indonesia Raya. Iya, Indonesia Raya. Bagus. Iya. Tuh. Setiap identitas tersebut memiliki makna yang bersumber dari nilai-nilai luhur dan budaya bangsa Indonesia agar tercipta suasana kekeluargaan yang harmonis, damai, adil, dan makmur bagi masyarakat. Identitas itu wajib dihormati dan diamalkan serta dipertahankan sampai akhir hayat. Sikap saling menghargai dan selalu berpandangan positif terhadap penganut agama dan kepercayaan lain dapat dijadikan modal dasar terbentuknya keharmonisan hidup masyarakat. Para pemeluk agama dan kepercayaan dijamin oleh undang-undang untuk melaksanakan agama dan kepercayaannya. Kita dijamin di dalam undang-undang untuk memeluk agama masing-masing tanpa ada paksaan, tidak dipaksa. Serta mewajibkan umatnya untuk saling menghormati dan menghargai. Hidup rukun dapat dijadikan alat pemersatu dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan cara sikap saling menghormati dan menyayangi dengan tidak menghina dan saling menyakiti. Ya, sikap saling menghormati dan menyayangi, tidak menghina. Siapa yang bisa memberikan contoh yang tidak menghina? Ya, Kristen. Contohnya bagaimana? Tidak menghina. Tidak menghina orang keriting. Ya, kalau ada yang keriting jangan dihina, jangan diejek. Bagus jawabannya ya. Yang kedua, saling menghargai dan tidak memaksakan pendapat atau kehendak kepada orang lain, ya. Tidak memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Kalau teman suka beli kue, jangan dipaksa beli minuman, itu memaksakan kehendak. Ya, yang ketiga, saling menghargai dan menerima keragaman suku, budaya, agama, dan kepercayaan dengan sikap cinta damai antar sesama manusia. Sekarang sebelum ibu lanjut ada cerita, ya, diperhatikan di papan tulis ada cerita. Tepat pukul 5.30. Jam berapa itu pukul 5.30 ya? Hah? Jam berapa? 5:30. Siapa yang sudah bangun 5:30? Weh, bagus. Pada
tidak ada yang lambat toh? Ya, senang dia kalau bangun pagi itu apa yang mau dibunyi? Ayam jantan beko. Ya. Kemudian aku bangun, aku membuka jendela rumahku, aku dapat bunyi udara yang sangat sejuk. Aku tinggal di sebuah desa. Rumahku masih dikelilingi sawah-sawah yang membentang. Rumahku sangat strategis karena dekat dengan tempat-tempat yang sangat penting seperti pusat pemerintahan, pusat perbelanjaan, sekolah, dan puskedes. Apa itu puskedes? Siapa yang tahu puskedes? Hah? Pusat kesehatan desa. Ya itu ya. Tulang, alamat rumah, dan sekolah letaknya tidak jauh dari rumah. Cukup 10 menit saja. Jika berjalan kaki, Desa Dodolo RT 3 RW 4 Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso Sulawesi Tengah. Nama sekolahku memiliki nama yang sama dengan nama desaku, yaitu SD Negeri Toe Jaya. Meskipun tempat tinggalku dekat dengan sekolah, aku tidak pernah datang terlambat ke sekolah. Aku sangat bangga dengan daerah tempat tinggalku. Warganya ramah-ramah dan memiliki keanekaragaman budaya. Pada saat akan panen padi, ada semacam tradisional yang unik. Apa itu tradisional yang unik di kampung? Apa? Patuku itu dilakukan setelah selesai apa? Panen padi di sawah. Berapa kali dalam satu tahun itu dibuat? Satu kali saja. Apakah ramai itu Pak Bumbu? Ramai. Kita bertemu dengan keluarga saudara-saudara ya. Ya. Sampai saat ini tradisi ini masih berlangsung. Indonesia memang sangat kaya dengan kebudayaan. Aku bangga sekali menjadi anak Indonesia dan menjadi bagian dari NKRI. Siapa yang tahu apa itu NKRI? Angkat tangan. Ya, siapa yang tahu? Negara Kesatuan. Ya, apa arti dari NKRI? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Iya. Ya. Sebelum dilanjut, kita akan melihat kegiatan kebersamaan keluarga lewat tayangan video di papan tulis. Perhatiannya di papan tulis ya. Persatuan di keluarga. Nah, kalian tentu tahu ya, keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Nah, kita mulai ya pembelajarannya. Kebersamaan merupakan sikap perwujudan dari sikap persatuan. Sebagai keluarga, kita harus hidup rukun dalam kebersamaan agar tercipta persatuan. Nah, bagaimana dengan keluarga kalian? Sudah ada kebersamaan tidak? Sudah ada persatuan tidak? Nah, bagaimana ya caranya supaya di keluarga kita tercipta kebersamaan, tercipta persatuan? Nah, inilah sikap-sikap yang harus kita laksanakan. Yang pertama, tidak mau menang sendiri.
sampai mau menang sendiri saja ya. Kita adalah satu keluarga, harus mengutamakan kepentingan bersama. Jangan hanya ingin saya sendiri yang senang, sementara nanti keluarga yang lain, anggota keluarga lain merasa sedih. Jadi harus mengutamakan kepentingan semua anggota keluarga. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak. Inilah yang harus kita laksanakan. Kita harus memperhatikan pendapat dari orang lain, pendapat dari anggota keluarga yang lain. Nanti kita temukan apa yang terbaik buat keluarga. Seperti di pembelajaran sebelumnya ya, kita perlu mengadakan musyawarah untuk mencapai mufakat, untuk memutuskan hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan bersama. Berikutnya, saling membantu dalam menyelesaikan pekerjaan rumah. Jangan mengandalkan ibu atau ayah ya, kalian harus membantu ibu dan ayah. Berikutnya, saling menghormati sebagai anggota keluarga. Tentunya ini sangat penting ya. Nah, kita coba lihat contoh kebersamaan dalam keluarga. Ini contoh kebersamaan dalam keluarga atau contoh sikap yang menunjukkan persatuan. Nah, kalau kita di rumah sebaiknya kalau makan itu bersama ya, jangan masing-masing, jangan mendahului, kita makan bersama. Sebelum makan kita berdoa dulu bersama-sama supaya makanannya bermanfaat bagi kita menjadi sehat. Kita ke contoh kebersamaan dalam keluarga yang lain, misalnya seperti ini ya, belajar bersama. Tentu kalian pernah ya mengalami hal seperti ini ketika belajar didampingi oleh mama, oleh papa, oleh kakek, oleh nenek, atau oleh kakak. Ini menunjukkan kebersamaan di rumah. Contoh kebersamaan di rumah yang lain adalah yang seperti ini. Membersihkan rumah bersama-sama. Dayu, ayah, dan ibu sedang membersihkan rumah bersama-sama. Mereka berbagi tugas. Ada kebersamaan di keluarga mereka. Ada kesatuan di keluarga mereka. Nah, kegiatan lain yang menunjukkan kebersamaan di rumah yaitu dengan misalnya menonton televisi bersama-sama. Kita coba yang lain ya. Contoh kebersamaan di rumah yaitu bisa kalian dengan rekreasi bersama ya, rekreasi keluarga bersama keluarga. Ini menunjukkan kebersamaan dalam keluarga, kesatuan dalam keluarga. Contoh yang lain, ini hal sederhana ya. Kalau kalian misalnya mamanya sedang memasak, kita bisa membantu. Mungkin dengan hal-hal yang kecil, mencuci sayur atau menyiapkan sayur. Ini menunjukkan kebersamaan dalam keluarga. Nah, yang ini kita bisa lakukan ya. Daripada bosan di rumah, kita lakukan kegiatan yang bermanfaat seperti bercocok tanam. Manfaatkan lahan yang ada di sekitar rumah kalian. Ya, berikutnya kita simpulkan contoh kegiatan yang menunjukkan sikap persatuan di rumah atau kebersamaan di rumah, diantaranya makan bersama keluarga, belajar bersama keluarga, membersihkan rumah bersama-sama, menonton televisi bersama keluarga, rekreasi bersama keluarga, memasak bersama keluarga, dan bercocok tanam bersama.
Sekarang apa sih manfaatnya persatuan dalam keluarga itu? Kebersamaan dalam keluarga? Manfaat persatuan dalam keluarga adalah pekerjaan cepat selesai, mempererat tali persaudaraan, keluarga menjadi rukun dan bahagia, pekerjaan berat menjadi ringan. Sekarang apa ya akibatnya jika tidak ada persatuan dalam keluarga? Ya, akibatnya adalah terjadi pertengkaran, tidak ada kerukunan, pekerjaan lama selesai, dan suasana di rumah menjadi tidak nyaman bagi kita ya. Kita tidak betah di rumah kita sendiri. Nah, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita tentang kebersamaan di rumah. Persatuan. Iya. Iya. Kalian sudah melihat video kebersamaan di dalam keluarga. Sekarang ada pertanyaan ya. Ibu akan bertanya dan kalian akan menjawab ya. Apa kamu menyayangi keluargamu? Ya, siapa yang mau menjawab? Ya, anak Kristen. Apakah kamu menyayangi keluargamu? Ya. Iya, tepuk tangan. Keluarga yang kedua. Ceritakan siapa saja yang berada di dalam keluargamu. Siapa yang mau menjawab? Drianti, siapa saja yang ada dalam keluarga? Mama, papa, tete, nenek, om, tante, kakak, adik. Iya, itu semua yang ada di dalam keluarga kita. Yang berikut, apakah mereka memiliki identitas yang berbeda-beda? Apakah mereka memiliki identitas yang berbeda-beda? Angkat tangan. Ya, Kristen, apa itu? Apakah mereka memiliki identitas yang berbeda-beda? Ya. Ya. Mama Rampi, Papa Naku. Mama Rampi, Papa Naku. Iya, itu identitas yang ada di dalam keluarga. Mama Rampi, Papa Naku. Jadi di dalam keluarga itu ada perbedaan bahasa, tetapi Kristen jadi pintar dalam berbahasa daerah. Yang berikut, yang keempat. Mengapa mereka bisa rukun? Coba jawab. Mengapa mereka bisa rukun? Ya, Stella, mengapa mereka bisa rukun? Karena saling menghargai. Iya, tepuk tangan dulu. Dalam keluarga biasanya ada ayah, ibu, kakak, adik, kakek, nenek, paman, dan om. Mereka semua bisa jadi bagian dari keluarga. Setiap orang di keluargamu, ya. Pasti punya hal yang berbeda-beda, seperti nama, umur, hobi, pekerjaan, sekolah, atau sifat. Meskipun mereka berbeda-beda, keluarga bisa rukun karena mereka punya rasa sayang dan saling pengertian. Mereka belajar untuk saling membantu. Kalau ada yang kesulitan, yang lain pasti menolong ya. Yang saling menghargai, walaupun beda pendapat, mereka tetap mendengarkan. Saling memaafkan. Kalau ada salah paham, mereka tidak marah lama-lama. Meluangkan waktu bersama, bermain, makan, atau liburan bersama, membuat mereka semakin akrab. Iya.
Agama saya Kristen. Ya, tepuk tangan. Itu. Hai, perkenalkan nama saya Marcella. Budaya saya Dengki. Suku bangsa Rambi, bahasa Rambi, agama Kristen. Ya. Lanjut. Hai, perkenalkan nama
menyanyikan lagu tentang perkenalan diri ya. Sekarang ibu akan membagikan tugas dan atau kartu identitas ya. Setelah ibu bagi, kalian akan mengisi identitas diri kalian ya. Ya, siapkan pensilnya. Ya, silakan diisi. Iya, silakan diisi identitas kalian. Silakan diisi identitas kalian. Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah selesai? Iya, kalau sudah selesai, ibu akan kumpul. Nah. Ya. Iya, kalian sudah mengisi kartu identitas. Ya. Sekarang kita akan masuk dalam diskusi ya. Kalian sudah dibagi menjadi berapa kelompok? Dua ya. Yang satu kelompoknya itu
diskusi. Sebentar Ibu akan bahagi ya. Di situ nanti ditulis nama kelompok apa, siapa ketua, sekretaris, presenter, yang menjawab pertanyaan siapa. Itu semua ditulis ya. Setelah itu sudah begini, kelompok 1 memperhatikan pohon kemikan di kelompok 2 ya. Dilihat siapa tahu ada, karena ada pertanyaan yang harus diisi. Kelompok 2 melihat pohon keunikan dari kelompok 1. Dilihat baik-baik, dilihat apakah ada perbedaan. Karena itu yang akan ditulis di dalam LKPD atau lembar kerja kelompok diskusi. Paham? Paham. Ya. Ya. Silakan semua ke pohon keunikan kelompok yang kelompok 2 tadi di kelompok 1. Silakan maju lihat itu pohon keunikan. Bawa LKPD-nya supaya tahu apa pertanyaan yang ada di situ. Ayo maju semua. Yang kelompok 1 di kelompok 2. Ya, ayo. Semua lihat itu keunikan apa yang berbeda di situ. Ya, semua dilihat. Oh, dibaca. Ya. Lihat, dibaca, dilihat. Maka ada perbedaan. Ya. Ya. Sudah dilihat? Ya, silakan kalau sudah selesai dilihat itu pohon keunikan teman, silakan mengisi LKPD-nya yang ada. Tulis nama kelompok, nama-nama anggota di situ, silakan ditulis. Silakan ditulis. Ya, namanya siapa, ketuanya siapa, dan nama-nama anggotanya siapa di situ. Silakan diisi. Ada di situ. Ya. Ya, silakan diisi, ada di situ pertanyaan-pertanyaan. Ya. Sudah diisi? Sudah. Ya. Bukan Facebook apa? Silakan lihat di situ apa hasil dari diskusinya kamu, lihat ya. Apa hasil diskusinya kamu di situ? Iya. Ya, sudah selesai mengerjakan LKPD-nya setiap kelompok? Sudah. Iya. Sekarang kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok, ya. Nah, kalau kelompok 1 terlebih dahulu mempresentasi hasil diskusinya, kelompok 2 mendengarkan apa hasilnya karena sebentar akan ada tanggapan dari kelompok 2, ya. Semua perhatian ya, kalau kelompok 1 membacakan hasil, kelompok 2 perhatian ya, supaya entah
Ya, sekarang guru persilakan kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ya. Nama kelompok 1. Nama anggota kelompok Stella Ican Zarel Salsa Tasya. Apa saja perbedaan yang kalian temukan di antara kelompok ini? Ada. Apakah perbedaan itu membuat kita jadi tidak berteman? Tidak. Walaupun berbeda-beda kita harus tetap hidup, rukun dan menghargai. Bagaimana cara kita menunjukkan bahwa kita menghargai perbedaan teman-teman kita? Kita harus saling menghormati perbedaan itu. Tidak boleh mengganggu teman yang sedang beribadah. Kesimpulan hasil diskusi kelompok, walaupun kita berbeda-beda identitas diri kita, tetapi kita harus tetap hidup rukun dimanapun kita berada. Iya, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah memaparkan hasil diskusinya. Sekarang kelompok 2, apa tanggapan kelompok 2 dari hasil diskusi kelompok 1? Apa tanggapannya di situ? Ada tanggapan kelompok 2? Iya, silakan disampaikan kepada kelompok 1. Perbedaan membuat kita menjadi berteman dan menghargai. Iya, tepuk tangan buat kelompok 1. Diskusinya tadi bagus karena kelompok 2 memberikan tanggapan yang baik atau tanggapan yang positif. Sekarang kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi yang sudah mereka lakukan. Ibu guru persilakan kepada kelompok 2 berdiri untuk menyampaikan hasil diskusinya. Nama kelompok 2. Nama anggota kelompok Leo Amel Michelle Hema. Apa saja perbedaan yang kalian temukan di antara kelompok ini? Tidak ada. Apakah perbedaan itu membuat kita jadi tidak bisa berteman? Tidak, karena kita mampu saling menghormati. Bagaimana cara kita menunjukkan bahwa kita menghargai perbedaan teman-teman kita, tidak mengejek teman, bekerja sama dengan teman. Kesimpulan hasil diskusi kelompok, perbedaan itu memang ada, tetapi kita hidup saling menghargai dan menghormati. Iya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Mereka sudah menyampaikan atau memaparkan hasil diskusi mereka. Sekarang kelompok 1, apakah ada tanggapan dari kelompok 1? Ada. Silakan menyampaikan tanggapannya. Saling menghargai dalam perbedaan identitas. Iya, tepuk tangan dulu. Iya. Memang di dalam kehidupan kita ini kita harus saling menghargai walaupun berbeda-beda identitas. Kita harus saling menghargai supaya kita itu bisa hidup rukun. Ya. Sekarang kita berdiri. Kita berdiri, ya. Kita lihat di Westlife ada video. Ya.
tentang identitas diri. Sekarang ada pertanyaan, Ibu mau bertanya, ya? Apa saja yang telah dipelajari dari kegiatan hari ini? Siapa yang mau menjawab? Ya, apa yang telah kita pelajari tadi? Tentang apa? Iya, tentang apa? Iya, tentang identitas diri. Tadi sudah disebutkan identitas diri. Apa semua? Ada suku apa? Rampi, ada rampi namanya keunikan berarti bermacam-macam. Ada rampi, ada behoa, ada napung, ada kulawi. Ya, itu adalah keragaman kita yang ada di Indonesia. Juga tadi ada dibilang apa identitas dirinya, yaitu dia agama Islam. Tetapi kita tidak boleh mengejek. Kita harus saling menghormati. Yang kedua, ya, apa yang akan dilakukan untuk menghargai perbedaan di sekitar kita? Ya, apa yang harus kita lakukan? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Ya, Rianti, apa yang akan dilakukan untuk menghargai perbedaan di sekitar kita? Apa yang harus dilakukan? Tidak boleh membeda-bedakan. Iya, tepuk tangan dulu. Itu yang bisa pelajari tadi. Tidak boleh membeda-bedakan. Tidak boleh, harus kita saling menghargai, ya. Kalau ada temannya kita yang contoh yang agama Islam, sementara sembahyang, tidak boleh kita ribut, ya. Kalau ada temannya kita mungkin rambutnya keriting, tidak boleh diejek, ya. Karena itu selalu Ibu bilang, itulah keunikan atau perbedaan yang ada di Indonesia, bermacam-macam budaya, ya, banyak budaya yang ada, tetapi kita harus menghargai, ya, kita harus menghargai supaya kita ini bisa hidup rukun, ya. Seperti, ya, ada temannya kita, ya, yang mungkin kulitnya kehitam-hitaman, ya, tidak boleh kita mengejek, ya, tidak boleh, karena itu keunikan dari siapa? Dari Tuhan, bukan kita yang buat kulit, ya, tetapi itu Tuhan yang ciptakan keunikan atau budaya-budaya kita, ya. Kita harus menghargai, kita harus menghormati, ya, menghormati setiap keunikan. Seperti ada tadi itu, apa artinya Bhinneka Tunggal Ika tadi itu? Apa artinya? Berbeda-beda tetapi tetap satu. Iya, silakan disampaikan bersama-sama. Arti dari Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Iya. Kita beri tepuk. Arti dari Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, yang ketiga, ya. Apa kalian senang belajar hari ini? Iya. Ibu tanya, apakah kalian senang belajar hari ini? Iya.
perbedaan itu harus kita jadikan kerukunan di dalam kita hidup dimanapun kita dimanapun kita berada, kita harus terapkan ya. Kita harus ingat bahwa identitas diri saya ini berbeda dengan temanku. Tetapi bukan karena perbedaan itu saya tidak bisa berteman dengan dia, tetapi itu adalah itu adalah kebersamaan. Kita harus saling menghargai supaya kita itu bisa rukun dimanapun kita berada. Ya, itulah pelajaran kita hari ini. Karena di awal pembelajaran kita tadi kita dahului dengan doa, maka di akhir pembelajaran kita akan tutup dengan doa. Teman-teman sudah siap? Sudah. Mari kita berdoa. Iya. Tepuk tangan. Ya, mari kita berdiri. Iya. Kita tepuk tangan buat teman kita yang sudah maju di depan, memimpin kita dalam